Shalom. Halo adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Senang ya belajar di rumah lama sekali. Atau malahan jenuh. Di rumah ngapain aja ayo? Main game? Chat sama teman? Lihat TV? YouTube? Ya, benar kan? Tapi kira-kira bantu orang tua di rumah enggak ya? Gimana Guntur? Ya bantulah. Melakukan apa aja itu boleh, asal diatur waktunya. Belajar dulu, bantu orang tua dulu. Sesudah selesai semua, baru boleh main game dan lihat TV. Ya, ayo sekarang kita puji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Anak-anak, tadi kan sudah menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Mari kita menggunakan tangan kita untuk berdoa dengan baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online itu karena kasih setia Tuhan kepada kami. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya pertolongan Tuhan kepada kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati kami semua Tuhan yang terlibat, Bapak Ibu Guru yang bertugas dan anak-anak yang mengikuti ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengar suara mama.
dengar suara papa mama, turuti nasihat mereka semua. SUCI suci. Nah, anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang selalu bersama-sama kami sampai hari ini juga. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang sudah membawa Alkitab, boleh dibuka ya, dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kalau kalian lihat di situ perikopnya tentang apa anak-anak? Judulnya tentang penghakiman terakhir. Apa itu ya penghakiman terakhir? Maksud Tuhan, maksud firman Tuhan hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, Bu Yoko punya cerita. Kalian mau dengar ceritanya? Oke. Wah, Bu Yoko punya cerita seorang ayah, dan ayah ini punya 2 orang anak. Ayahnya bernama Pak Iman, sedangkan kedua anaknya, anak yang pertama namanya Ruby, yang kedua bernama Rebo. Siapa namanya anak-anak? Ruby dan Rebo. Ada cerita apa ya dengan Pak Iman, Ruby dan Rebo? Wah, anak-anak, Pak Iman itu seorang ayah yang sangat baik, sangat mengasihi Ruby dan Rebo. Saat anaknya berulang tahun, tidak lupa selalu menyiapkan hadiah terbaik untuk Ruby dan Rebo. Saat anaknya kenaikan kelas, nah, anak-anak siapa yang sudah naik kelas? Ruby dan Rebo juga demikian. Ketika dia naik kelas, mendapat nilai yang bagus, Pak Iman tidak lupa memberi hadiah juga kepada Ruby dan Rebo. Kira-kira senang apa enggak ya kalau diberi hadiah? Pasti senang. Nah, suatu hari Pak Iman ini berpikir di dalam hatinya, aku ingin kali ini memberi hadiah yang sangat berbeda, hadiah yang spesial untuk anak-anakku. Apa ya? Pikir Pak Iman. Hadiah ini bukan karena anakku naik kelas, bukan karena anakku ulang tahun, tetapi aku ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk anakku. Dan hadiah ini ingin membuktikan bahwa aku sangat mengasihi anakku Ruby dan Rebo.
Singkat cerita anak-anak, Pak Iman bekerja keras ingin memberikan hadiah yang terbaik. Bekerja keras mengumpulkan uang pagi pulang malam untuk memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Tidak cukup sehari 2 hari anak-anak, lama dia mempersiapkan hadiah yang spesial ini. Nah, tiba saatnya Pak Iman sudah memperoleh hadiah yang sangat spesial, yang bagi dirinya adalah hadiah ini sangat berharga, sangat bernilai. Dan Pak Ruby berpikir, hadiah ini hanya akan kuberikan sekali dalam seumur hidupku. Dan dengan hadiah ini, kini aku ingin tahu seberapa anakku mengasihiku. Anak-anak ingin tahu apa yang ingin diberikan Pak Iman kepada anak-anaknya. Anak-anak, hadiah itu sudah disiapkan oleh Pak Iman sebaik mungkin. Dia bungkus sebagus dan serapi mungkin. Dan saatnya dia akan memberikan kepada Ruby dan Rebo. Ruby, Rebo, di mana kalian? Ayah punya hadiah yang spesial untuk kalian. Ruby, Rebo, wah, nah ini hadiah untuk Ruby. Kasih ayah. Oke, dan ini hadiah untuk Rebo. Terimalah anakku. Makasih ayah. Wah, anakku Rebo dan Ruby, ayah ingin tahu bahwa ayah sangat mengasihimu. Dan ayah berharap peliharalah, jagalah, dan gunakan hadiah yang ayah berikan ini untukmu. Karena ayah hanya sekali untuk memberikan hadiah yang spesial ini. Suatu saat, ayah ingin bertanya, bagaimana dengan hadiah yang ayah berikan itu? Ayah. Ya, Ruby dan Rebo. Tadi ayah katakan, ayah mau datang menanyakan bagaimana aku menjaga hadiah ini. Ya, betul. Kemudian ayah bertanya, bukti bahwa aku mengasihi ayah. Iya, ayah ingin datang, ingin tahu bahwa anak-anak membuktikan bahwa anak-anak mengasihi ayah. Kapan itu ayah datang? 1 minggu lagi? 1 bulan lagi? Atau 1 tahun lagi? No. Itu rahasia ayah. Kapan itu ayah datang? Anak-anak tidak ada yang tahu. Nah, setelah ayah si Ruby dan Rebo Pak Iman memberikan hadiahnya, suatu hari Pak Iman ingin mengajak anak-anaknya berjalan-jalan anak-anak dengan naik mobil. Senang ya? Nah, di dalam perjalanan di sebuah perempatan jalan ada lampu merah. Pak Iman berhenti. Tiba-tiba di mobilnya itu, di pintu mobilnya diketok-ketok. Seorang ibu yang menggendong anak kecil. Dan dia bilang gini, tok. Si Ruby dan Rebo menoleh. Siapa itu? Kasihanilah kami. Saya butuh uang untuk membeli makanan. Loh, ternyata orang ini adalah seorang peminta-minta anak-anak. Bagaimana sikap si Rebo dan Ruby? Si Rebo, enggak, aku asik aja main HP. Tetapi si Ruby tidak. Hatinya ini tergerak oleh belas kasihan. Ayah. Ayah punya uang. Untuk apa? Aku ingin memberikan uang ini kepada si ibu ini. Kasihan ayah. Baik,
Ruby memberikan, ibu, ini uang untuk ibu, bisa untuk membeli makanan. Si ibunya bilang, aduh terima kasih ya. Sementara si Repo tidak mempedulikan. Nah, sedalam perjalanan dilanjutkan, ternyata ayahnya ingin mengajak berekreasi dan makan bersama. Ketika turun dari mobil, sudah tiba di tempat, ayahnya bilang, ayo bantu ayah ya membawa barang-barang ini. Si Ruby tanpa diberi perintah, dia mengatakan, siap ayah, saya siap untuk membantu ayah. Tetapi si Repo, alah berat ini ayah aja yang bawa, aku tidak mau bawa ini, salahnya ayah bawa ini yang berat-berat. Si Repo banyak alasan untuk melakukan ini dan itu. Tetapi si Ruby tanpa diberi perintah oleh ayahnya, dia melakukannya itu dengan senang hati. Anak-anak, kira-kira Pak Iman tahu tidak siapa yang mengasihi ayahnya dengan sungguh-sungguh? Si Ruby bukan? Karena dia bisa membuktikan hidupnya menyenangkan hati ayahnya, tidak membuat ayahnya sedih, tidak membuat ayahnya kecewa. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Ruby, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Ruby. Ketika temannya dia sakit, dia bilang ke ayahnya, ayah itu loh si Imron sakit, gimana ya aku ingin membesoknya. Ayahnya bilang, sekarang kan masih masa pandemi, tidak boleh kita ke sana. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kamu berdoa untuk kesembuhan. Ya. Ayahnya bisa menilai siapa yang mempunyai sikap baik dan tidak baik, yang bisa membuktikan hati yang mengasihi ayahnya atau tidak. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40, bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang terbaik untuk kita. Apa itu? Kematiannya di kayu salib adalah hadiah yang terindah dan satu kali diberikan kepada setiap orang yang dikasihinya. Siapapun yang mengasihi Tuhan, dia akan menjaga, memelihara hadiah itu. Apa itu hadiahnya? Keselamatan. Bagi siapa yang menjaga merawat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, kelak kemudian Tuhan akan hadir, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Dikatakan Tuhan akan memisahkan semua suku bangsa berkumpul menjadi satu. Tuhan datang bersama para malaikat dan akan memisahkan mana orang-orang Kristen yang termasuk domba, mana orang-orang Kristen yang masuk golongan kambing. Di dalam ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Tuhan akan katakan manusia yang digolongkan kambing dan domba. Dan yang lebih hebat lagi, yang masuk ke dalam yang termasuk orang-orang yang digolongkan kambing akan diapakan oleh Tuhan? Suruh enyah dan masuk ke perapian. Sedangkan yang domba sudah disediakan tempat yang penuh kemuliaan, yaitu kerajaan surga. Anak-anak tahu bedanya kambing dan domba? Kambing itu biasanya punya tanduk, anak-anak. Tanduk tahu ya, yang ada di kepala ya. Ya, kemudian kalau domba kebanyakan tidak punya tanduk, anak-anak. Kemudian bedanya lagi, kalau domba itu berbulu
berbulu putih, kebanyakan berbulu bersih. Tapi kalau kambing kebanyakan berbulu gelap, bisa coklat, bisa hitam ya. Kemudian kalau domba ini penurut anak-anak, nurut sama tuannya. Tapi kalau kambing, dia suka bandel, dia tidak suka nurut. Kalau suruh jalan ke sana, lari ke sana ya. Dan suka bertengkar. Siapa di sini suka bertengkar? Atau siapa di antara anak-anak yang penurut? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan Tuhan akan menanyakan pemberian Tuhan itu, keselamatan itu sudah dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah kita sudah merespon, sudah menanggapi bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kita seperti orang Kristen yang golongan kambing? Kita mau memberi seseorang supaya kita dilihat orang, ini loh baik. Atau kita memberi sesuatu, kita mengunjungi misalnya panti asuhan, karena memang aku mengasihi Tuhan. Dengan cara aku ingin memberikan ini kepada anak-anak di panti asuhan. Atau kalian pernah memberi kepada pengemis supaya aku dikenal orang baik? Atau kita memberikan kepada pengemis sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, anak-anak, untuk lebih jelas ya, Bu Yoko punya video yang ingin memberikan wawasan kalian lebih mengerti tentang isi Alkitab ini. Selamat menyaksikan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?' Dan Raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Bagaimana setelah kalian melihat video tadi? Lebih jelas ya? Maka dari itu, anak-anak, gunakan dan jaga hadiah yang terindah dari Tuhan, yaitu keselamatan itu. Buktikan bahwa anak-anak sangat mengasihi Tuhan dengan melakukan yang terbaik, karena itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Kita melakukan kebaikan bukan supaya kita diselamatkan, bukan karena kita supaya diberkati, bukan. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah baik kepada kita, bukan karena kita supaya kita diberkati, karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita melakukan kebaikan, kita menjaga keselamatan, anugerah dari Tuhan yang sungguh luar biasa itu untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berani bertanggung jawab menjaga hadiah keselamatan itu dari Tuhan. Karena siapapun yang mau melakukannya sudah disediakan tempat yang terindah untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau sudah menghadiahkan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak bisa ke surga. Tanpa Engkau, dosa kami terlalu besar. Tetapi karena penebusan-Mu di kayu salib, Engkau mau menebus dosa-dosa kami yang teramat banyak ini. Tuhan, ajarkan kami supaya ketika kami masih di dalam dunia ini, Tuhan percayakan kehidupan di dalam hidup kami ini. Kami mau belajar hidup melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang di dalam penjara sekalipun, yang membutuhkan pakaian. Tuhan, ajarkan kami untuk peduli kepada mereka, karena pada dasarnya mereka adalah saudara-saudara yang Tuhan izinkan untuk kami, pedulikan untuk kami, mau memberi dan berbagi, untuk menyatakan, untuk membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau mengampuni kami kalau selama ini kami seringkali menyia-nyiakan hadiah keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita mempersembahkan persembahan dari Tuhan. Uangnya dititipkan papa mama ya, karena kita kan tidak ada pertemuan. Terima
Marilah kita bawa ke dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Engkau menciptakan langit dan bumi buat kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kepada kami orang tua yang sangat mengasihi kami, yang merawat kami dengan segenap hati. Terimalah Tuhan persembahan kami pada saat ini supaya dapat digunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami mohon ampun jikalau di dalam persembahan ini ada perilaku kami yang kurang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu yang menatap tuayan di sekelilingku. Berikanku berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu menghadap tuayan di sekelilingku. Berikanku berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan undur diri dari tempat kami akan melakukan aktivitas yang lain. Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti ibadah hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak boleh mendaftar sumpah keterangannya di bawah ini. Ayo ikutan semua ya. Anak, jangan lupa ya mengikuti ibadah minggu depan. Oke? Dadah.